Halo, kembali lagi dengan saya, Paulina Debo. Di sini kita akan membuat sistem autentikasi user. Contoh penerapan session yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian kali ini, kita akan membahas tentang cara pembuatan sistem autentikasi user di dalam Node.js menggunakan modul Node Session. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan MariaDB. Database yang akan digunakan adalah database DB Academic, yaitu database yang sebelumnya telah kita buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Perintah SQL yang diperlukan untuk membuat tabel user di dalam database DB Academic adalah sebagai berikut. Kita ketik MySQL di sini. Kita buka dan kita masukkan passwordnya. Kemudian kita ketik perintah use DB Academic. Kemudian kita ketik script ini. Untuk keperluan dalam pengujian sistem autentikasi user, kita dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah dikerjakan sebelumnya menggunakan perintah SQL berikut ini. Setelah itu kita coba lihat isinya dengan mengetikkan select seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini untuk kasus tentang login, ini kita akan membuat sebuah project baru yang dimana project tersebut kita simpan di dalam folder kita. Folder utama yaitu di dalam folder web. Kita buat sebuah folder baru dengan nama login. Oke, kemudian di dalam folder login ini kita tambahkan sebuah folder lagi untuk menampung template-nya dengan nama templates. Kemudian di dalam folder templates ini kita akan membuat dua file. Klik di tulisan template sampai anak panah ini mengarah ke bawah. Yaitu file yang pertama adalah kita kasih nama loginform.pub. Kemudian file yang berikutnya kita beri nama main.pub. Kemudian di dalam folder login yang ini, kita klik di login. Kita buat sebuah file dengan nama server.js. Login ini project yang terpisah ya. Jadi kita buat project yang terpisah sehingga kita membuat folder baru lagi dengan nama folder login. Tetapi kalau kalian mengembangkan sebuah web, satu project saja berarti semuanya itu digabung dalam satu folder utama. Ini kita buat project baru.
Kita mulai dari membuat templates, yaitu templates di login form.book. Kita ketikkan script sebagai berikut. Oke, kita simpan. Kemudian kita akan membuat halaman utama, yaitu yang berada di posisi main.book. Halaman utama yang dimaksud di sini adalah halaman yang akan dituju ketika user berhasil masuk atau login ke sistem. Halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menggunakan URL. Ketika install mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarahkan ke halaman form login. Perhatikan script berikut ini. Kita simpan. Selanjutnya kita akan menangani proses login. Setelah template disimpan, langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat menangani proses login. Kode yang diperlukan dapat ditulis sebagai berikut.
Kita simpan. Kemudian kita buka browser. Lalu di sini kita ketik localhost 3000. Kita masukkan user ID-nya dengan password yang salah. Kita login. Maka dia akan menampilkan user ID atau password salah. Coba kita masukkan user ID yang benar dan password yang benar. Kita login. Maka dia akan muncul halaman utama selamat datang dan logout. Program lengkapnya seperti berikut ini. Saya akan jelaskan scriptnya yang bagian penting ini. Bagian ini untuk kita koneksi ke database. Kemudian ini untuk membuat sessionnya. Terus yang di bawah fungsi untuk servernya. Kita mengidentifikasi root utama dengan slash. Ketika root utama dijalankan, maka dia akan menampilkan halaman login. Halaman login yang dimana diambil dari template box. Ketika kita mengklik login dengan metode post ini, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai-nilai yang diinputkan pada form login. Kemudian akan melakukan seleksi data di dalam tabel, yaitu melakukan koneksi, kemudian dia akan melakukan seleksi, mengecek data yang ada di dalam tabel. Kemudian akan melakukan seleksi data di dalam tabel, yaitu melakukan pengecekan data yang ada di dalam tabel user berdasarkan user ID dan password yang telah diinput. Kemudian jika proses selesai ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar 0. Kemudian jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan dia akan menuju ke halaman utama. Jika tidak, maka akan menuju ke pesan bahwa user ID atau password salah. Kemudian ketika dia menuju ke halaman utama, pengecekan sessionnya sedang aktif atau tidak aktif, atau loginnya sudah berhasil atau. Kemudian ketika dia menuju ke halaman utama akan melakukan pengecekan sessionnya sedang aktif atau tidak. Jika session sedang aktif atau loginnya sudah berhasil atau telah dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah, yaitu menampilkan halaman utama. Kemudian jika sudah logout atau sessionnya telah berakhir, maka dia akan kembali ke halaman login untuk meminta agar user melakukan login kembali. Ketika melakukan logout, maka di sini ada script untuk menghapus isi variabelnya. Kemudian ketika proses hapus isi variabel sessionnya telah berhasil, maka dia akan direkrut halaman utama. Kemudian jika rootnya salah, maka halaman tidak ditemukan.